Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Sri Wahyuningsih dengan NPM 2169100520 dari kelas 1C PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai manusia sebagai animal educandum. Kira-kira apa ya animal educandum itu? Mari kita bahas bersama. Baiklah, sebelum membahas mengenai animal educandum, mari kita bahas mengenai manusia dan hewan. Perbedaan mendasar antara hewan dan manusia terletak pada adanya akal dan aturan hidup. Hewan tidak mempunyai aturan, sehingga ketika berperilaku pun hewan terbiasa hidup bebas, sebebas-bebasnya tanpa adanya beban aturan. Sedangkan manusia mempunyai aturan, di mana segala perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, tak bisa sebebas-bebasnya bertindak karena manusia mempunyai aturan. Selanjutnya, Profesor Konstam mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk. Yang pertama ada anorganis, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati, tidak bernyawa. Yang kedua, organis atau nabati, yaitu yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. 3. Hewani. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Perilaku ini bersifat inspiratif, seperti insting lapar, insting seks, insting berkelahi. Dapat diperbaiki sampai taraf tertentu dan dapat memiliki kesadaran indera, di mana manusia dan hewan dapat mengamati lingkungan karena memiliki alat indera. Yang keempat, manusiawi. Merupakan perilaku yang hanya terdapat pada manusia. Salah satu ciri-cirinya ialah manusia memiliki kesadaran intelektual. Ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan manusia makhluk berbudaya. Dan yang kelima, mutlak, di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Manusia dapat menghayati kehidupan beragama yang merupakan nilai yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Pendidikan hanya untuk manusia. Mengapa ya pendidikan itu hanya untuk manusia? Mengapa hewan juga tidak berpendidikan? Nah, untuk membahas mengenai hal itu, kita sekaligus akan membahas mengenai animal educandum. Manusia sebagai animal educandum. Secara bahasa, berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Yang membedakannya ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Pada umumnya, hewan tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih melalui pemberian tekanan-tekanan. Artinya, latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. Untuk menjawab mengapa manusia harus dididik, nah yang pertama karena anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Maksudnya ialah anak yang baru dilahirkan
masih memerlukan bantuan orang lain karena ia tidak mampu atau tidak berdaya untuk melakukan sendiri. Yang kedua, anak yang baru lahir tidak langsung dewasa. Ya, untuk mencapai kedewasaan memerlukan waktu yang lama. Untuk melanjutkan atau melewati masa dewasa, anak harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin bekal ilmu-ilmu penunjang kedewasaan itu yang diperoleh dari pendidikan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Hakikatnya, seorang manusia adalah sebagai makhluk sosial. Mereka hidup saling menguntungkan satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia masih memerlukan bantuan orang lain. Yang keempat, manusia makhluk individu yang berdiri sendiri. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, tetapi tetap saja manusia merupakan makhluk individu yang memiliki kepribadian dan karakternya masing-masing. Yang kelima, manusia dapat bertanggung jawab. Manusia merupakan makhluk yang bertanggung jawab karena pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dengan menerima konsekuensinya. Yang keenam, sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. Artinya, manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Manusia juga memiliki sifat ingin tahu, sehingga dapat terjadinya pendidikan pada manusia. Namun, pada dasarnya terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis, dan alasan kedua adalah dasar sosioantropologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Dasar biologis ini memberikan implikasi manusia memerlukan bantuan manusia dewasa untuk memberikan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan, serta manusia dewasa yang tidak berhasil dididik perlu melakukan reeduksi. Dasar sosioantropologis mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Dasar psikososioantropologis mengemukakan bahwa keragaman dan kelebihan individu memberikan implikasi terhadap pendidikan, di mana terdapat saling mempengaruhi dalam mendidik. Manusia yang memiliki kelebihan dapat memberikan bantuannya kepada manusia lainnya yang membutuhkan. Dunia manusia sebagai dunia terbuka. Bagaimana perkembangan manusia bersifat terbuka itu? Nah, Bloch telah mengemukakan teori retardasi atau teori perlambatan dan perkembangan. Teorinya menunjukkan bahwa perkembangan hewan bersifat terspesialisasi atau tertutup, sedangkan perkembangan manusia bersifat belum terspesialisasi atau terbuka. Manusia bersifat terbuka artinya manusia memiliki berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Manusia bersifat terbuka artinya bahwa dalam eksistensinya manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri. Bagaimana maksud dari manusia makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya sendiri? Nah, yang pertama,
manusia belum siap menghadapi kehidupan. 2. Manusia mampu menggunakan alat. Melalui anggota tubuhnya, manusia menemukan kemungkinan dan kemampuannya untuk menggunakan alat. Kemampuan ini membuka corak dan dimensi yang secara prinsipil berlainan dengan hewan. Untuk memenuhi kebutuhannya, teori retardasi dan Bloch membatasi perbedaan manusia dan hewan. Pertama, inisiatif dan daya kreasi manusia. 2. Kemampuan untuk merealisasikan kehidupannya. 3. Kesadaran manusia akan lingkungannya. 4. Keterarahan kehidupan manusia kepada lingkungannya. 5. Kesadaran manusia dan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Artinya, pendidikan mencangkup keseluruhan kepribadian manusia, baik dari pengetahuan, nilai, keterampilan, emosi, dan spiritual. Sekian penjelasan mengenai materi manusia sebagai animal educandum. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.